Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Isma, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2020 dengan NIM 2280200002. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan di grup WhatsApp ya. Apa yang bisa kalian amati dari video tersebut? Ya, benar sekali. Animasi pertama merupakan contoh dari GLB, sedangkan animasi kedua merupakan contoh dari GLBB. Apa sih GLB dan GLBB itu? Ya, GLB adalah gerak yang kecepatannya konstan, sedangkan GLBB adalah gerak yang mempunyai percepatan konstan. Nah, sekarang jika GLB dan GLBB digabung, akan menjadi gerakan seperti apa ya? Kemudian, kalau misalkan kita sedang bermain bola basket yang dilemparkan ke dalam ring, kalian tahu nggak itu termasuk jenis gerakan apa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, ikutin terus ya pembelajaran kali ini. Sebelum memulai materi, ada pun kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi kali ini, yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menelaah pengertian gerak parabola melalui animasi gerak parabola. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan jarak terjauh melalui simulasi pelemparan peluru. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola melalui percobaan menggunakan path simulation. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan titik terjauh dan titik tertinggi gerak parabola melalui grafik lintasan gerak parabola. Mari simak simulasi berikut. Perhatikan di sini terdapat sebuah peluru yang saya berikan kecepatan awalnya 15 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, kira-kira gerakannya akan seperti apa ya? Ya, bisa dilihat bentuk lintasan dan jarak terjauhnya seperti ini. Kita dapatkan datanya sebagai berikut. Kemudian, jika kakak ubah kecepatan awalnya menjadi 20 meter per sekon, kira-kira jarak tempuhnya akan lebih jauh atau lebih dekat? Ya, ternyata jarak tempuhnya akan lebih jauh ya, dan didapatkan data sebagai berikut. Kemudian, jika kecepatan awalnya kakak ubah lagi menjadi 23 meter per sekon, apa yang kalian amati? Bagaimanakah pengaruh kecepatan awal terhadap jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu untuk mencapai titik puncak? Iya, benar sekali. Jadi, semakin besar kecepatan awal, maka jarak terjauh serta titik tertinggi yang ditempuh benda juga semakin besar, dan waktu untuk mencapai titik puncak akan semakin lama. Kemudian, jika kecepatannya saya kembalikan menjadi 15 meter per sekon. Sudut elevasinya saya ubah menjadi 25 derajat. Kira-kira jarak terjauh dan titik tertingginya seperti apa ya? Ya, bisa kita ukur jarak terjauhnya sebagai berikut. Dan titik tertingginya yaitu 2,05 meter. Jika sudut elevasinya saya ubah lagi menjadi 45 derajat. Kira-kira jarak terjauh dan titik tertingginya seperti apa ya? Ia akan didapatkan titik tertinggi sebesar 5,73 meter dengan waktu 1,08 sekon, serta jarak terjauhnya sebesar 22,94 meter. Jika sudutnya saya ubah lagi menjadi 75 derajat, kira-kira akan seperti apa ya jarak terjauh dan titik tertingginya? Nah, ternyata didapatkan titik maksimumnya sejauh
10,7 meter dan jarak terjauhnya sejauh 11,47 meter. Nah, dari percobaan tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Iya, benar sekali. Jadi ternyata semakin sudutnya mendekati 90 derajat, jarak terjauh yang ditempuh akan semakin pendek. Namun, titik tertingginya atau ketinggian maksimumnya akan semakin besar nilainya. Nah, berdasarkan apa yang telah kalian amati, apa hubungan antara sudut elevasi dengan waktu untuk mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum? Ya, jadi jarak maksimum benda ditentukan oleh sudut elevasi. Benda akan mencapai jarak maksimum ketika diberi sudut 45 derajat. Ketika benda diberi sudut elevasi mendekati 90 derajat, maka jarak terjauh yang ditempuh bendanya semakin pendek. Semakin besar sudut elevasi yang diberikan, maka semakin besar pula waktu untuk mencapai titik puncak dan semakin besar pula tinggi maksimumnya. Sekarang, kita analisis vektor kecepatannya. Di sini misalkan kita beri sudut elevasi 45 derajat. Perhatikan di sini ada dua vektor kecepatan. Apa yang kalian amati? Ya, di sini ada dua vektor kecepatan, yaitu kecepatan yang mendatar searah dengan sumbu X dan kecepatan yang vertikal searah dengan sumbu Y. Coba kalian perhatikan arah vektornya pada masing-masing sumbu. Kenapa arah vektor pada sumbu X dan sumbu Y-nya berbeda? Ya, jadi kecepatan yang searah sumbu X itu kecepatannya tidak berubah, karena pada sumbu X tidak ada hal yang mempengaruhi untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Nah, coba ulangi lagi, pada sumbu Y-nya, awalnya kecepatannya ke atas, lalu kemudian kecepatannya ke bawah. Kenapa begitu? Ya, benar sekali. Karena ketika ke atas, kecepatannya semakin kecil, sehingga tepat di titik tertinggi, kecepatannya 0. Kemudian, kecepatannya mengarah ke bawah. Kenapa? Karena akibat dari gravitasi. Nah, jadi ketika ke atas, kecepatannya dikurangi oleh gravitasi, dan ketika ke bawah ditambah oleh gravitasi. Jadi, vektor kecepatannya makin ke atas makin pendek, lalu kemudian 0, dan berbalik ke bawah makin panjang. Dari analisis vektor kecepatan yang baru saja kita amati, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai definisi gerak parabola? Ya, jadi gerak parabola adalah gabungan antara gerak lurus beraturan di sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Oke, sekarang mari kita analisis gerakannya satu persatu, mulai dari peluru ditembakkan hingga peluru jatuh pada jarak maksimumnya. Kita mulai dari kecepatan awalnya dulu. Di sini, kecepatan awalnya membentuk sudut, sehingga ada komponen kecepatan di sumbu X dan ada komponen kecepatan di arah sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap V0X dan yang ke sumbu Y kita anggap V0Y. Jadi, bagaimana rumus untuk mencari nilai V0X dan V0Y-nya? Ya, V0X sama dengan V0 cos theta, sedangkan V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Selanjutnya, untuk mencari posisi benda setiap saat, maka kita harus cari koordinat X dan Y-nya. Bagaimana persamaan posisi benda di sumbu X dan sumbu Y-nya? Ya, di sumbu X, kita menggunakan persamaan X sama dengan Vx dikali T, sama dengan V0 cos theta dikali T. Sedangkan di sumbu Y-nya yaitu H sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang vektor? Dari persamaan di atas, bagaimana persamaan vektor posisinya? Ya, maka didapatkan persamaan vektor posisinya adalah R sama dengan XI ditambah YJ, yang mana bisa kita uraikan lagi menjadi R sama dengan V0 cos theta dikali T, I ditambah V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat J. Kemudian pada titik B, setelah benda ini mencapai pada titik B, maka vektor kecepatannya sebagai berikut. Maka bisa kita proyeksikan lagi terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga rumusnya akan menjadi seperti apa? Ya, karena V pada sumbu X ini konstan, maka VBX sama dengan V0X, yaitu V0 dikali cos theta. Sementara untuk VY-nya tidak sama dengan V0Y, karena pada sumbu Y gerakannya GLBB, di mana VY sama dengan V0Y dikurang G dikali T, sama dengan V0 sin theta dikurang G dikali T. Selanjutnya, dari persamaan kecepatan pada masing-masing sumbu tadi, bagaimana persamaan vektor kecepatannya? Ya, persamaan vektor kecepatannya sebagai berikut. V sama dengan turunan posisi terhadap waktu atau dr/dt.
Kita uraikan lagi menjadi dx dti plus dy dtj sama dengan V sama dengan Vxi plus Vyj. Sehingga kita uraikan lagi menjadi V sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta min GTJ. Atau kita bisa tuliskan besaran vektor kecepatannya menjadi V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Selanjutnya kita analisis vektor percepatannya. Di sini kita gunakan sudut elevasinya 45 derajat dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kita perhatikan di sini apa yang kalian amati dari simulasi tersebut. Bagaimana percepatan peluru mulai dari awal ditembakkan hingga jatuh pada jarak terjauh. Iya, untuk percepatannya selalu mengarah ke bawah, mulai dari awal ditembakkan hingga jatuh pada jarak terjauh. Sehingga vektor percepatannya dapat ditulis dengan persamaan A sama dengan dv dt sama dengan dvx dt I ditambah dvy dt j sama dengan axi ditambah ayj. Kita bisa uraikan lagi menjadi A sama dengan dv dt sama dengan dv0 cos theta dt I ditambah v0 sin theta min gt dt j. Sehingga didapatkan persamaan vektor kecepatannya yaitu A sama dengan 0 dikurang gj. Kemudian pada titik puncak bisa kita amati berdasarkan simulasi untuk kecepatan arah sumbu Y dan sumbu X-nya. Maka kecepatan di sumbu X dan sumbu Y pada titik puncak dapat kita tulis dengan persamaan yang seperti apa? Ya, berdasarkan simulasi, kita ketahui bahwa Vy-nya sama dengan 0 dan Vx-nya sama dengan konstan, sehingga didapatkan Vx-nya sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Nah, pada titik puncak juga kita bisa mencari nilai waktu untuk mencapai puncak dengan memasukkan persamaan GLBB yang pertama, sehingga nantinya akan didapatkan nilai waktu untuk mencapai puncak. Nah, bagaimana persamaannya? Kita gunakan persamaan GLBB yang pertama, Vy sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Kita ketahui tadi bahwa Vy-nya sama dengan 0. Kita masukkan 0 sama dengan V0 sin theta dikurang G dikali T, sehingga didapatkan waktu untuk mencapai titik puncaknya menjadi T sama dengan V0 sin theta per G. Selain itu, kita juga bisa mencari ketinggian maksimumnya dengan memasukkan persamaan GLBB yang kedua. Silahkan kalian diskusikan bagaimana persamaan untuk menghitung nilai waktu untuk mencapai puncak dan juga ketinggian maksimumnya. Iya, benar sekali. Jadi, persamaan ketinggian maksimumnya yaitu H max sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat, di mana T-nya yang kita gunakan yaitu waktu untuk mencapai titik puncak yang baru saja kita dapatkan, sehingga bisa kita uraikan menjadi V0 H max sama dengan V0 sin theta dikali V0 sin theta per G dikurang setengah G dikali V0 sin theta per G kuadrat. Sehingga jika kita sederhanakan menjadi H max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 dikali G. Selanjutnya, pada titik D, kita bisa mencari nilai jarak terjauhnya atau Xmax. Pertama, kita bisa mencari waktu dari bola dilemparkan sampai bola jatuh kembali ke titik D. Silahkan kalian diskusikan bagaimana persamaan untuk mencari waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk mencapai tempat terjauh. Iya, benar sekali. Jadi, T max-nya sama dengan 2 kali T puncak. Jadi, bisa kita tuliskan waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk mencapai tempat terjauh yaitu T max sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai jarak maksimumnya? Kita ingat lagi bahwa jarak maksimum itu bisa dicari dari X max sama dengan V0 cos theta dikali T max. Sehingga bisa kita dapatkan X max-nya sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G. Sehingga jika kita kalikan menjadi X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pertama, sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat, menempuh lintasan parabola seperti terlihat pada gambar. Percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka perbandingan kecepatan di titik A, B, dan C adalah... Iya, untuk penyelesaiannya, kita gunakan persamaan Vx sama dengan V0 dikali cos theta, Vy sama dengan V0 sin theta dikurang G dikali T, dan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Pertama, kita cari VA-nya terlebih dahulu, di mana VA sama dengan akar 60 cos 30 derajat kuadrat ditambah 60 sin 30 derajat dikurang 10 dikali 1 kuadrat. VA sama dengan akar 60 dikali setengah akar 3 kuadrat ditambah 60 dikali setengah dikurang 10 kuadrat. VA sama dengan akar 30 akar 3 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Sehingga didapatkan VA-nya sama dengan akar 2700 ditambah 400. Dihasilkan VA-nya sama dengan akar 3100 sama dengan akar 31 meter per sekon.
Selanjutnya yaitu kita cari VB-nya. VB sama dengan akar 60 cos 30 derajat kuadrat ditambah 60 sin 30 derajat dikurang 10 dikali 2 kuadrat. VB sama dengan akar 60 dikali setengah akar 3 kuadrat ditambah 60 dikali setengah dikurang 20 kuadrat. VB sama dengan akar 30 akar 3 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sehingga VB sama dengan akar 2700 ditambah 100 sehingga didapatkan VB sama dengan akar 2800 sama dengan akar 28 meter per sekon. Selanjutnya kita cari VC. Jadi VC sama dengan akar 60 cos 30 derajat kuadrat ditambah 60 sin 30 derajat dikurang 10 dikali 3 kuadrat. Jadi VC sama dengan akar 60 dikali setengah akar 3 kuadrat ditambah 60 dikali setengah dikurang 30 kuadrat. Dihasilkan VC sama dengan akar dari 30 akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah VC sama dengan akar 2700 meter per sekon atau akar 27 meter per sekon. Jadi, nilai dari perbandingan kecepatan di titik A, B, dan C adalah akar 31 banding akar 28 banding akar 27. Selanjutnya soal yang kedua. Sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dengan sudut theta dari tanah. 1 detik sebelum benda tiba di ketinggian maksimum, benda tersebut berada pada ketinggian 10 meter. Maka, nilai sudut elevasinya adalah, bisa kita lihat gambarnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita cari waktu di titik A-nya terlebih dahulu. Kita gunakan persamaan VTY sama dengan V0Y min G dikali T, di mana VTY-nya sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan V0Y dikurang G dikali T, didapatkan T sama dengan V0Y dibagi G, sehingga TA-nya yaitu TA sama dengan T dikurang 1. Kita masukkan nilai T-nya menjadi TA sama dengan V0Y per G dikurang 1. Dihasilkan TA sama dengan V0Y per 10 dikurangi 1. Selanjutnya kita cari V0Y-nya, yaitu menggunakan persamaan HA sama dengan V0Y dikali TA dikurang setengah G dikali TA kuadrat. Kita masukkan HA-nya 10 sama dengan V0Y dikali V0Y per 10 min 1 dikurang setengah dikali 10 dikali V0Y per 10 min 1 kuadrat. Sehingga dihasilkan 10 sama dengan 1 per 10 V0Y kuadrat dikurang V0Y dikurang 5 dikali V0Y kuadrat per 100 dikurang 1 per 5 V0Y ditambah 1. Selanjutnya, 10 sama dengan 1 per 10 dikali V0Y kuadrat dikurang V0Y dikurang 1 per 20 dikali V0Y kuadrat ditambah V0Y dikurang 5. Sehingga dihasilkan 15 sama dengan 1 per 20 dikali V0Y kuadrat. 15 ini merupakan pindah ruas dari 10 ditambah 5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya 15 dikali 20 sama dengan 300. Sehingga dihasilkan 300 sama dengan V0Y kuadrat. Sehingga V0Y-nya didapatkan sama dengan 10 akar 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai V0Y-nya ke persamaan V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi menjadi 10 akar 3 sama dengan 20 dikali sin theta. Kita pindah ruaskan sehingga sin theta-nya didapatkan setengah akar 3. Nah, sin yang bernilai setengah akar 3 itu berapa? Ya, adalah 60 derajat. Jadi, theta-nya sebesar 60 derajat. Oke adik-adik, setelah menyimak penjelasan dari kakak, kalian udah tahu dong kalau GLB dan GLBB itu digabung, maka lintasannya berbentuk parabolik, sehingga disebut dengan gerak parabola. Kemudian, kecepatannya ketika di sumbu X ternyata konstan. Kenapa konstan? Karena di sumbu X gerakannya dapat dianalisa sebagai GLB, sedangkan ketika di sumbu Y yang konstan adalah percepatannya. Kenapa? Karena di sumbu Y gerakannya termasuk GLBB. Kita sudah mempelajari tentang lintasan gerak bola basket yang dilempar, yaitu membentuk garis melengkung atau parabolik. Bola basket juga bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, karena bola basket merupakan salah satu contoh penerapan gerak parabola, di mana gerak parabola itu merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan di sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Oke adik-adik, kakak review sebentar nih tujuan pembelajaran kita. Oke, kita udah sampai nih ke menelaah pengertian gerak parabola. Nah, yang kedua, kita sudah mampu menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan jarak terjauh.
kita juga udah sampai ke tujuan yang ketiga, yaitu menguraikan vektor posisi, kecepatan dan percepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola. Kita juga udah sampai ke tujuan yang keempat, yaitu menguraikan titik terjauh dan titik tertinggi gerak parabola. Baiklah adik-adik, sebelum kakak mengakhiri pembelajaran kali ini, untuk menguji pemahaman kalian semua, kakak memberikan tugas untuk mengerjakan latihan soal yang sudah kakak sediakan pada Google Form yang akan dibagikan pada grup WhatsApp ya. Nah, jika masih ada materi yang dirasa kurang paham, kalian boleh putar kembali video ini dan ditanyakan pada grup WhatsApp kita ya. Sebelum kakak tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.